Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan jasmani menurut tafsir Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 247, surat Hud ayat 52, dan yang terakhir surat Al-Anfal ayat 60. Sebelum kita membahas tentang tafsir Al-Quran, alangkah baiknya kita mengetahui tentang pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan merupakan faktor krusial dalam membentuk individu. Pendidikan memegang peran penting dalam menentukan kualitas seseorang sesuai standar normatif. Menyadari hal tersebut, pemerintah serius menangani sektor pendidikan karena sistem pendidikan yang baik diharapkan dapat menghasilkan generasi warga negara yang berkualitas dan mampu beradaptasi dalam hidup bermasyarakat, berbudaya, dan berbangsa. Reformasi pendidikan merupakan respon terhadap tuntunan global sebagai upaya penyesuaian sistem pendidikan untuk mengembangkan sumber daya manusia guna memenuhi kebutuhan zaman yang terus berkembang. Melalui reformasi pendidikan, pendidikan harus berwawasan ke depan, menjamin terpenuhinya hak asasi manusia untuk mengembangkan seluruh potensi dan kinerja secara optimal demi kesejahteraan masa depan. Namun, pendidikan juga mencakup aspek jasmani yang berhubungan dengan tubuh manusia, selain akal dan jiwa. Kesehatan fisik sama pentingnya dengan kesehatan mental dan spiritual. Jika kesehatan fisik kita tidak maksimal, maka aktivitas kita akan terganggu dan melambat. Oleh karena itu, pendidikan jasmani sangat penting bagi manusia dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan, agar lebih efektif dan efisien dalam beraktivitas. Ada beberapa fakta tentang kedudukan pendidikan jasmani dalam kehidupan kita, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu respon emosional. Respon emosional dalam pendidikan jasmani merupakan bangunan yang sangat penting karena emosi sangat berpengaruh terhadap kinerja dan prestasi siswa. Emosi diperlukan untuk mencapai kinerja puncak dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Pengembangan kecerdasan emosional dalam pendidikan diperlukan untuk membantu siswa memahami dan mengendalikan emosi mereka, sehingga dapat mengurangi kekecewaan dan kesulitan yang mungkin terjadi. Yang kedua yaitu hubungan personal. Hubungan personal dalam pendidikan jasmani merupakan bagian yang penting dalam proses pendidikan melalui aktivitas jasmani. Metode pendidikan jasmani menggunakan pendekatan deskriptif untuk mengkaji hubungan antara literasi fisik dan perkembangan pribadi remaja dalam pendidikan jasmani. Yang ketiga yaitu perilaku kelompok. Merupakan semua kegiatan yang dilakukan oleh dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling mempengaruhi dan bergantung untuk menghasilkan prestasi yang positif baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Yang keempat, pembelajaran mental merupakan bagian penting dalam pembentukan kesehatan fisik dan mental siswa. Penting bagi kita untuk meningkatkan ketahanan mental siswa, yang merupakan kemampuan individu untuk menahan tantangan, mengatasi stres, dan menjaga kesehatan mental. Yang kelima yaitu intelektual, merupakan kemampuan dan pengetahuan kognitif yang diperlukan untuk memahami dan menerapkan konsep-konsep dalam konteks fisik, olahraga, dan kesehatan. Hal ini melibatkan pemahaman tentang gerakan, prinsip-prinsip kebugaran, dan pengetahuan tentang pentingnya aktivitas fisik bagi kesehatan. Yang keenam yaitu estetika, adalah konsep yang menggabungkan keindahan gerakan, ekspresi kreatif, dan nilai-nilai estetika dalam pembelajaran aktivitas fisik. Estetika gerakan mengutamakan pengalaman sensorik yang menyenangkan dan memanfaatkan elemen-elemen seni dalam mengembangkan kesadaran diri, keterampilan motorik, dan keberagaman budaya di ruang pendidikan. Selanjutnya adalah kita masuk ke pembahasan tentang tafsir Al-Quran. Di sini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 247, yang artinya Nabi mereka mengatakan kepada mereka,
Sesungguhnya Allah telah mengutus untuk kamu Talut menjadi raja. Mereka menjawab, bagaimana mungkin dia memiliki wewenang memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya. Sedang dia pun tidak diberi kelapangan dalam harta. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilihnya atas kamu dan melebihkan untuknya keluasan dalam ilmu dan keperkasaan dalam jasmani. Allah memberikan kekuasaannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Tafsir ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 247. Dari ayat ini dipahami bahwa wewenang memerintah bukanlah atas dasar keturunan, tetapi atas dasar pengetahuan dan kesehatan jasmani. Bahkan di sini diisyaratkan bahwa kekuasaan yang direstuinya adalah bersumber darinya, dalam arti adanya hubungan yang baik antara penguasa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, ayat ini mengisyaratkan bahwa bila Anda ingin memilih, janganlah terpedaya oleh keturunan, kedudukan sosial, atau popularitas, tetapi hendaknya atas dasar kepemilikan sifat-sifat dan kualifikasi yang dapat menunjang tugas yang akan dibebankan kepada yang Anda pilih itu. Surat yang kedua yaitu Quran Surat Hud ayat 52, yang artinya, dan wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhan kamu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Niscaya dia menggiring langit atau awan atas kamu dengan sangat deras, dan dia menambahkan untuk kamu kekuatan kepada kekuatan kamu. Dan janganlah kamu berpaling dalam keadaan kamu menjadi pendurhaka-pendurhaka. Tafsir Quran Surat Hud ayat 52. Kata midroron terambil dari kata ad-doror, yaitu menuang dengan sangat banyak. Sementara ulama berpendapat bahwa kata tersebut terambil dari kata ad-dor, yang berarti air susu. Lalu maknanya berkembang menjadi hujan, serta segala sesuatu yang bermanfaat. Kaum Hud dikenal sebagai masyarakat petani, sehingga turunnya hujan merupakan nikmat yang besar untuk mengairi pertanian mereka, sekaligus untuk menampung air di musim panas. Di sisi lain, perlu diingat bahwa Al-Quran menggunakan kata rahmat dalam arti curahan hujan, dan bahasa Arab menggunakan kata air bukan saja dalam artinya yang umum dikenal, tetapi juga dalam arti anugerah dan rahmat dalam berbagai jenis dan ragam. Selanjutnya surat yang terakhir yaitu Quran Surat Al-Anfal ayat 60, yang artinya, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka apa yang kamu mampu dari kekuatan dan dari kuda-kuda yang ditambat. Dengan persiapan itu, kamu menggentarkan musuh Allah, musuh kamu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahui siapa mereka. Allah mengetahui mereka. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan sempurna kepada kamu, dan kamu tidak akan dianiaya. Tafsir Quran Surat Al-Anfal ayat 60. Perintah mempersiapkan kekuatan ditafsirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan panah dan keterampilan memanah. Hadis riwayat Muslim melalui Uqbah bin Amir. Tentu penafsiran ini diangkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kondisi dan masa beliau. Karena itu, sekian banyak ulama yang memahami kata tersebut dalam arti yang berbeda tanpa menolak penafsiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah benteng pertahanan. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah segala macam sarana dan prasarana serta pengetahuan yang diperlukan untuk mempertahankan nilai-nilai ilahi. Itu semua harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan kemajuan zaman. Pendapat inilah yang paling tepat. Demikianlah tafsir dari ketiga ayat tersebut. Tafsir yang telah disebutkan sebelumnya merujuk kepada kitab yang dikarang oleh M. Quraisy Shihab yang berjudul Tafsir Al-Misbah. Selanjutnya adalah nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari tafsir Al-Quran tersebut. Pendidikan jasmani memiliki beberapa nilai-nilai pendidikan yang penting, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebahagiaan.
Pendidikan organisasi menggabungkan respon emosional, hubungan personal, perilaku kelompok, pembelajaran mental, intelek, dan nilai-nilai moral. Yang kedua yaitu kesehatan. Pendidikan jasmani membangun nilai kesehatan yang meliputi olahraga fisik yang proporsional, pola makan, dan pola tidur atau istirahat. Yang ketiga yaitu kebersihan. Pendidikan mencakup kebersihan badan, kebersihan pakaian, dan kebersihan lingkungan. Yang keempat yaitu kekuatan daya tahan. Pendidikan jasmani memiliki indikator baik yang ada pada unsur gerak tubuh, seperti kekuatan daya tahan, kelenturan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi. Yang kelima yaitu sikap sportif dan fair play. Pendidikan jasmani dapat membangun nilai-nilai moral yang baik bagi kehidupan, seperti sikap sportif dan fair play dalam olahraga. Pendidikan jasmani dapat menanamkan nilai-nilai kehidupan pada pribadi peserta didik, seperti kerjasama, disiplin, sportif, jujur, dan lain-lain. Semua nilai-nilai ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan peserta didik pada aspek kebugaran fisik, psikomotorik, kognitif, afektif, sosial, dan emosional. Jadi, simpulannya adalah pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik yang berkaitan dengan respon emosional, hubungan personal, perilaku kelompok, pembelajaran mental, intelektual, emosional, dan estetika. Pendidikan jasmani dapat menanamkan nilai-nilai kehidupan pada pribadi peserta didik, seperti kerjasama, disiplin, sportif, jujur, dan lain-lain. Semua nilai-nilai ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan peserta didik pada aspek kebugaran fisik, psikomotorik, kognitif, afektif, sosial, dan emosional. Sekian penjelasan dari saya mengenai pendidikan jasmani. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.